Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini, Kamis 26 Maret 2026. Anda tahu kan, pas kita lihat cetak biru sebuah gedung atau katakanlah diagram anatomi tubuh manusia di ruang dokter, itu ada semacam ekspektasi akan presisi yang ya sangat menenangkan. Ya, seperti ilmu teknik murni kan? Bener banget. Kayak Anda mematahkan lengan Anda, mesin ronsen nunjukin garis putih bergerigi di layar, terus dokter cuma nunjuk dan bilang, nah itu dia masalahnya. Semuanya sangat jelas. Sangat jelas, karena dalam konteks itu, semuanya biner. Tulangnya patah atau utuh. Sangat bersih, bisa diukur, dan masuk ke dalam kotak-kotak yang logis. Tapi, nah ini dia. Coba bayangkan apa yang terjadi pas Anda melangkah keluar dari ruang dokter yang steril itu. Anda jalan di trotoar kota yang sibuk, terus masuk ke ruang rapat kantor yang lagi tegang gara-gara target kuartal nggak tercapai, atau Anda duduk di meja makan keluarga pas liburan besar. Mesin ronsennya tiba-tiba nggak berguna sama sekali. Sama sekali nggak guna. Kita ngelihat ribuan manusia dengan kehendak bebas, ambisi egois, trauma masa lalu, emosi yang meledak-ledak, semuanya saling bergesekan. Secara logika matematika murni, interaksi acak ini harusnya menghasilkan kekacauan total. Tapi anehnya, kita nggak saling menghancurkan. Masyarakat tetap jalan. Dan fenomena itulah yang sebenarnya merupakan definisi mutlak dari pertanyaan terbesar di ilmu sosial. Mengapa tatanan sosial nggak runtuh jadi anarkis setiap saat? Lem tak terlihat apa yang nahan kita semua supaya nggak saling menerkam. Nah, itulah tepatnya misi kita di penelusuran mendalam kali ini. Kita mau ngasih Anda semacam pintasan untuk memahami salah satu kerangka kerja paling berpengaruh dan jujur aja paling banyak diperdebatkan tentang cara masyarakat manusia beroperasi. Kita bakal bedah buku klasik yang tebelnya minta ampun, The Social System karya Talcott Parsons. Ya, dan buku ini emang terkenal rumit. Banget. Maksud saya, membaca sosiologi teoretis tahun 50-an itu kadang kerasa kayak baca buku panduan ngerakit mesin cuci. Kering banget. Tapi saya janji, kalau kita berhasil mecahin kode dari materi ini, Anda bakal punya semacam kacamata ronsen untuk tiap interaksi sosial Anda sehari-hari, dari ruang rapat sampai meja makan. Konteks yang penting buat diingat saat kita masuk ke pemikiran Parsons ini adalah ini bukan cuma teori usang buat anak kuliahan. Ini benar-benar cetak biru buat memahami kenapa kita secara otomatis bertindak dengan cara tertentu di sekitar orang lain. Kayak kode sumber peradaban manusia ya. Betul. Dia nyoba memetakan gimana motivasi psikologis di dalam kepala kita itu bernegosiasi dengan aturan budaya di luar sana. Oke, mari kita bedah ini. Tapi sebelum ngomongin mesinnya, kita harus ngerti arsiteknya dulu. Nama Talcott Parsons ini, kalau dilempar di ruang seminar akademik, bisa langsung memicu debat panas kan? Ada paradoks besar soal dia. Sangat benar. Di dunia sosiologi, ini disebut paradoks Parsons. Kalau kita lihat karirnya, dia nulis dua karya raksasa yang, lucunya, seolah ditulis oleh dua orang yang pandangan dunianya beda total. Oh, wow. Gimana tuh? Jadi karya awalnya di tahun 1937, The Structure of Social Action, itu sangat mengagungkan yang namanya teori tindakan sukarela atau agensi individu. Dia berargumen keras kalau manusia itu ya bikin pilihan secara sadar berdasarkan nilai-nilai mereka. Berarti di awal dia ngiat kita kayak kapten dari kapal kita sendiri ya? Bebas milih. Tepat. Tapi, lompat ke karyanya yang kita bahas ini, The Social System di tahun 1951, fokusnya tiba-tiba geser drastis ke arah struktur. Langsung puter balik. Benar-benar puter balik. Analisisnya berubah jadi gimana sistem sosial di sekitar kita itu membatasi, mendikte, dan membentuk tindakan kita. Banyak yang lihat ini sebagai bentuk determinisme, seolah kita ini cuma, bidak catur yang digerakin sama papan caturnya. Wah, pantes aja pergeseran ini ngundang banyak kritik. Dari yang tadinya bebas, tiba-tiba jadi robot yang diatur sistem. Kalau nggak salah, kritik paling pedes tuh dari kelompok Marxis dan ahli teori konflik, bener nggak? Tentu saja. Dan di sini kita harus netral ya, ngelihat kedua sisi perdebatan di literatur. Para kritikus dari aliran kiri menganggap Parsons itu terlalu konservatif. Bayangin aja era pas dia nulis ini, Amerika pasca Perang Dunia Kedua yang lagi makmur-makmurnya. Masa keemasan ekonomi mereka. Iya, kritikus bilang teorinya terlalu fokus ke harmoni dan keseimbangan. Efek sampingnya, teorinya dianggap buta sama perubahan sosial yang lahir dari kekerasan, protes, atau ketidaksetaraan kelas.
Mereka ngelihat karyanya itu kayak pembenaran ideologis buat kapitalisme Amerika. Seolah semuanya baik-baik aja. Seakan-akan dia ngelihat masyarakat dari jendela rumah mewahnya, terus nutup mata sama kerusuhan di jalanan. Terus gimana pembelanya merespons itu? Para pembelanya, sering disebut kaum neofungsionalis, jelas nggak setuju. Mereka berpendapat Parsons nggak mengabaikan konflik. Menurut mereka, kerangka Parsons itu logis banget dan sebenarnya elastis. Bisa disesuaikan buat menganalisis masyarakat modern yang progresif dan penuh gesekan. Bukan cuma soal harmoni ya, menarik. Nah, kalau kita telusuri DNA pemikirannya, gagasan Parsons ini kayaknya dibentuk dari 3 hal yang unik banget. Betul, ada 3 fondasi utama. Pertama, nilai-nilai Protestan di latar belakangnya yang ngasih fokus tajam ke tanggung jawab individu. Kedua, dia tuh terpesona sama ilmu kedokteran, ngeliat gimana dokter bertindak altruistik demi pasien, bukan cuma ngejar cuan. Dan ketiga, ilmu ekonomi. Dia minjem konsep pertukaran, kayak gimana uang dan kekuasaan itu beredar. Tunggu. Saya harus interupsi di sini. Saya agak terganggu sama analogi biologi ini. Kalau kita nganggap masyarakat itu kayak tubuh yang otomatis nyari homeostasis atau keseimbangan, bukankah itu ngapus kehendak bebas kita? Maksud saya, manusia itu kan kacau, emosional, irasional. Kita bukan sel darah putih yang nurut 100% sama otak. Nah, ini memunculkan suatu pertanyaan penting, dan itu poin yang sangat kritis, tapi Parsons sadar betul soal itu. Dia nggak pernah mikir manusia itu sel darah putih tanpa pikiran, justru sebaliknya. Oh, dia sadar kita ini berantakan, sangat sadar. Dia tahu manusia punya kehendak bebas dan potensi besar merusak tatanan. Makanya, karena sifat kita yang irasional ini, sistem sosial mutlak butuh institusi buat menyerap kekacauan itu. Homeostasis buat Parsons itu bukan kondisi damai tanpa masalah, tapi ketahanan. Resiliensi. Iya, kemampuan sistem buat nerima kejutan dari perilaku egois kita, meredamnya, dan pelan-pelan balik ke keseimbangan baru tanpa hancur. Oke, jadi pertanyaannya geser nih. Gimana institusi ini ngejinakin kehendak bebas kita tanpa kita sadari? Parsons kan nggak bisa nyampur dorongan biologis sama aturan masyarakat ke dalam satu sub yang berantakan. Jadi, dia ngebagi pengalaman manusia ke 3 lapisan. Benar. 3 pilar realitas. Yang pertama, sistem kepribadian atau personality system. Ini sangat individual. Isinya dorongan biologis, kebutuhan psikologis, dan gimana kita selalu nyari gratifikasi. Kepuasan pribadi ya? Ya. Pilar kedua, sistem budaya atau culture system. Ini bukan cuma lukisan atau tarian ya. Ini kumpulan simbol, bahasa, dan nilai moral yang kita pakai buat memaknai dunia. Dan yang ketiga, sistem sosial. Jaringan nyata dari interaksi peran antar manusia. Biar gampang dibayangin sama pendengar, kita pakai analogi teknologi aja. Sistem kepribadian itu ibarat hardware komputer plus baterainya. Dia punya tenaga, butuh daya, dan maunya nyala terus. Analogi yang bagus. Tapi hardware kosong kan nggak tahu mana yang benar dan salah. Nah, sistem budaya itu operating system atau training datanya, kode moral yang diinstal biar mesin ngerti konteks. Terus, sistem sosial itu ibarat internet. Jaringan langsung tempat jutaan mesin ini saling terhubung dan merespons satu sama lain. Yang sangat mempesona di sini adalah gimana ketiga sistem ini saling masuk ke satu sama lain, tapi nggak bisa disamakan. Anda nggak bisa ngejelasin fenomena sosial massal, kayak jutaan orang demo turun ke jalan, cuma pakai analisis susunan saraf biologis atau kebutuhan individu. Karena level operasinya beda kan? Tepat. Dan yang lebih penting, tanpa sistem budaya, tanpa bahasa dan nilai, hardware individu itu sama sekali nggak bisa terhubung ke internet sosial tadi. Oh, kayak kasus anak-anak yang tumbuh terisolasi di alam liar itu ya? Benar banget. Mereka nggak bisa tiba-tiba masuk ke masyarakat dan tahu cara ngobrol. Budaya itu secara harfiah harus diinstal ke kepribadian lewat sosialisasi sejak kecil. Tanpa itu, kita nggak berfungsi sebagai manusia. Nah, ini bawa kita ke paradoks baru yang lumayan ngeri. Kalau tiap hardware kita didorong oleh rasa egois buat nyari kepuasan pribadi, kenapa jaringan internet sosial kita nggak hancur tiap hari gara-gara benturan ego yang masif ini? Anda baru aja nyentuh ketakutan klasik filsafat politik. Ini masalah yang menghantui Thomas Hobbes berabad-abad lalu. Hobbes mikir, kalau aturan dicabut, manusia bakal masuk ke perang semua melawan semua. Kehidupan bakal brutal dan singkat. Terus solusinya Hobbes apa?
Diktator. Ya, Leviathan. Penguasa absolut yang bawa pedang buat nakut-nakutin semua orang biar patuh. Tapi Parsons jelas nggak percaya kita ini nggak saling bunuh cuma gara-gara takut sama polisi di ujung jalan kan. Harus ada mekanisme otomatis. Persis. Parsons ngenalin konsep brilian, kontingensi ganda atau double contingency. Gini cara kerjanya. Coba bayangin interaksi sosial. Tindakan saya sangat bergantung pada tebakan saya soal reaksi Anda. Di saat yang sama, reaksi Anda bergantung pada tebakan Anda soal apa yang bakal saya lakuin. Kayak dua cermin yang saling berhadapan, maksud saya, coba bayangin. Anda lagi jalan sendirian di gang sempit yang gelap gulita. Dari ujung satunya ada orang asing jalan ke arah Anda. Wah, situasi yang sangat menegangkan. Banget. Pas makin deket, kalau nggak ada aturan sosial di kepala kita bakal lumpuh mental. Nggak tahu harus nyapa, lari, atau malah nyerang duluan karena takut diserang. Kontingensi ganda tanpa aturan itu resep kekacauan. Analogi gang gelap itu sempurna. Biar nggak berujung pertumpahan darah, kelumpuhan cermin itu harus dipecah. Disinilah budaya masuk bawa expectations atau harapan peran. Skripnya udah ada ya? Ya. Kita sama-sama tahu skripnya. Nundukin kepala sedikit, jalan lurus, jangan natap kelamaan. Harapan ini diikat sama nilai budaya yang disepakati dan dijaga sama sanksi. Ada sanksi positif kalau patuh dan sanksi negatif kalau menyimpang. Dari sekedar ditatap sinis sampai hukuman penjara. Nah, pendengar, coba pikirin ini. Pernah nggak Anda nyetir jam 3 pagi, jalanan kosong melompong, nggak ada polisi, nggak ada kamera? Kalau pakai logikanya Hobbes, Anda harusnya terabas aja lampu merah itu kan, nggak ada yang ngancam. Tapi kenyataannya, mayoritas orang tetap berhenti. Betul. Anda nginjak rem. Kenapa? Karena secara internal, nurani Anda bilang melanggar lampu merah itu salah. Nilai keselamatan bersama udah sukses diinstal dalam banget ke hardware Anda. Dan itulah yang disebut Parsons sebagai integrasi institusional. Sistem sosial nggak mungkin ngawasin warganya 24 jam sehari. Sistem harus memotivasi kita sedemikian rupa sampai kita ingin ngelakuin apa yang harus kita lakuin. Kalau gagal gimana? Kalau gagal menanamkan nilai ini, kita masuk ke kondisi yang disebut anomi. Kondisi ngeri di mana norma memudar, orang merasa terasing, dan masyarakat retak dari dalam. Oke, mulai kelihatan gambar besarnya. Skrip budaya ini nahan kita dari anomi. Tapi di dunia nyata, interaksi kan nggak sesederhana lampu merah. Gimana kita bisa instan ubah perilaku pas transisi dari ngobrol sama bos di kantor ke ngobrol sama anak balita di rumah? Jawaban Parsons ada di 5 dilema peran. Dia menyebutnya the pattern variables, atau variabel pola. Alat navigasinya nih. Betul. Di tiap interaksi, alam bawah sadar Anda ketemu 5 persimpangan jalan. Dan Anda harus milih satu orientasi. Mari kita bedah satu-satu. Langsung aja, apa persimpangan pertamanya? Yang pertama, affectivity versus affective neutrality. Dilemanya, apakah di situasi ini saya boleh ngeluapin emosi bebas, atau saya wajib disiplin nahan emosi? Oh, ini kelihatan banget. Kalau Anda nangis terseduh-seduh di pemakaman, itu wajar, situasinya afektif. Tapi kalau Anda nangis meraung-raung di ruang rapat direksi cuma karena slide PowerPoint Anda dikritik, Orang bakal ngira Anda butuh bantuan profesional. iya kan? Aneh banget, karena peran profesional menuntut netralitas. Kita lanjut yang kedua. Kedua, self-orientation versus collectivity orientation. Apakah saya bertindak buat untung pribadi atau melayani kelompok? Di pasar saham, ngejar untung itu wajar. Tapi relawan bencana alam, mereka dituntut berorientasi ke kolektivitas. Masuk akal. Terus yang ketiga? Universalism versus particularism. Ini soal aturan. Apa aturan ini berlaku sama rata buat semua orang di dunia atau khusus buat orang tertentu aja, kayak keluarga saya? Kayak polisi lalu lintas ya. Kalau dia nilang orang ngebut, dia harus universalis. Nggak peduli yang nyetir itu wali kota atau adiknya sendiri, tetap ditilang. Kalau adiknya dilepasin, dia korup. Betul sekali. Tapi kalau saya mau minjemin uang tanpa jaminan, saya sangat partikuler. Saya kasih ke adik saya, bukan ke orang asing di jalan. Lanjut, yang keempat. Keempat, achievement versus ascription. Apakah Anda menilai seseorang dari pencapaian dan kinerjanya, atau dari atribut bawaannya, kayak ras, jenis kelamin, atau status lahir? Milih CEO karena kinerjanya, itu achievement. Milih CEO cuma karena dia anak pendiri perusahaan, itu ascription. Nepotisme dong jatuhnya. Nah, yang kelima. Terakhir, specificity versus diffuseness, ruang lingkup kewajiban.
Apakah kewajiban hubungan ini sangat spesifik di satu urusan atau menyebar luas ke seluruh aspek kehidupan? Kalau saya manggil tukang ledeng, hubungannya spesifik. Betulin pipa, saya bayar, kelar. Dia nggak perlu nanya gimana kehidupan asmara saya, kan? Tentu nggak perlu. Nah, disinilah bagian demonstrasi terbaik dari teori Parsons buat ngelihat gimana 5 variabel pola ini ngunci masyarakat. Mari kita bandingkan dua peran sosial ekstrim, dokter sama ibu. Nah, ini dia bagian yang benar-benar menarik. Coba kita lihat sang dokter dulu. Pas Anda sakit ke klinik, dokter itu harus netral secara afektif. Nggak boleh nangis histeris ngelihat luka Anda, apalagi jatuh cinta di ruang periksa. Kedua, dia berorientasi kolektivitas, nyembuhin di atas nyari untung. Ketiga, dia harus universalisasi standar perawatan yang sama tanpa rasis. Keempat, spesifik. Dia cuma ngurus kesehatan fisik Anda, bukan portofolio saham Anda. Dan kelima, pencapaian. Dia jadi dokter karena lulus ujian berat, bukan warisan. Sangat presisi. Nah, sekarang kita putar balik 180 derajat semua variabel tadi buat peran seorang ibu. Wah, bertolak belakang banget. Ibu diharapkan sangat afektif, meluk, nyium. Dia partikular, wajar banget dia lebih sayang anak kandungnya dibanding anak tetangga. Terus? Perannya askriptif, dia jadi ibu dari fakta biologis bukan karena anaknya ngasih ujian kompetensi. Dan hubungannya sangat difus. Ibu nggak cuma ngurus kesehatan anak, tapi emosi, pendidikan, bahkan ingetin pakai jaket pas hujan. Nah, bayangin kalau masyarakat menukar variabel ini. Kalau dokter bertindak kayak ibu, terlalu emosional, milih pasien partikular, dan ngurusin semua privasi pasien, lisensinya dicabut. Malpraktek etika. Dan sebaliknya, kalau ibu bertindak kayak dokter bedah dingin, netral, cuma sayang kalau anaknya dapat nilai bagus, dan nolak ngurus anak di luar jam kerja, masyarakat bakal langsung ngecem dia sebagai pelaku penelantaran anak. Variabel pola inilah rel tak terlihat yang memastikan kereta masyarakat kita nggak keluar jalur. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa arti dari semua ini? Kita udah nyelamin gimana Talcott Parsons meretas arsitektur dunia kita. Dunia ini bukan cuma individu buta yang tabrakan. Ini jaringan yang ditopang keseimbangan antara kepribadian kita yang nyari kepuasan, budaya sebagai pedoman, dan sistem sosial tempat kita main peran. Variabel pola itu kompas navigasi Anda. Dan buat Anda yang lagi dengerin, ini ngasih keunggulan taktis. Kalau Anda lagi di negosiasi bisnis yang tiba-tiba kerasa terlalu emosional, atau bos Anda bawa urusan personal ke evaluasi kerja, Anda sekarang bisa baca itu secara struktural. Oh, kita jadi sadar, orang ini lagi nyampur variabel spesifik sama diffuse nih. Tepat. Anda nggak cuma ngelihat emosi yang meledak, tapi melihat struktur peran yang lagi bergeser. Pengetahuan ini benar-benar luar biasa, tapi sebelum kita tutup penelusuran mendalam hari ini, ada satu pertanyaan krusial yang terus ngeganjal di pikiran saya. Silakan, apa itu? Kalau kita ingat lagi, stabilitas sistem Parsons, keberhasilan kita ngelewatin masalah kontingensi ganda di gang gelap tadi, itu semua bertumpu pada empati manusia dan simbol budaya yang kita bagi bersama, kan? Betul sekali. Lalu, apa kabarnya teori ini kalau diterapin di masyarakat kita hari ini? Kita hidup di era di mana algoritma secara aktif mengisolasi kita ke dalam gelembung budaya yang beda-beda. Sistem budaya kita terpecah. Dan parahnya, interaksi harian kita, dari cari kerja sampai nyari jodoh, makin sering dimediasi atau malah digantiin sama artificial intelligence atau AI. Wah, itu masalah teoretis yang menakutkan sebenarnya. Karena AI nggak punya sistem kepribadian yang butuh kepuasan emosional dan nggak punya dorongan internal buat patuh ke sistem budaya manusia. Terus gimana kontingensi ganda bisa diselesaikan secara tulus? Benar, apakah fondasi sosial kita lagi berevolusi jadi sistem baru yang sangat dingin, yang nggak pernah dibayangin Parsons? Atau jangan-jangan kita lagi meluncur pelan-pelan ke jurang anomi, kehilangan prekat moral kita sepenuhnya? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Pikirinlah hal itu, Anda semua pas nanti lagi buka HP, ngelihat lini masa medsos yang penuh amarah, atau pas ngobrol sama asisten virtual, menatap anatomi tak terlihat dari masyarakat kita ternyata jauh lebih menakutkan sekaligus lebih mendesak dipahami daripada sekedar ngelihat patah tulang di layar ronsen. Teruslah bertanya, teruslah mengamati, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.